Halo guys, welcome back to my channel. Sama aku Imadeo G. Pratiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Oke, kali ini apa itu pencemaran udara? Yaitu suatu kondisi di mana kehadiran satu lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Penyebab dari pencemaran udara adalah yaitu penyebabnya adalah hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat yang berbahaya tersebut seperti ada timbal, timah, suspended particulate, terus matter, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida dan fotokimia. Oke, kendaraan bermotor menyumbang hampir 100%, 13-44% suspended particulate matter, 1-89%. Oke. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga, mencakup 41% dari sumber debu Jakarta. Sektor industri juga merupakan sumber utama dari sulfur dioksida di tempat-tempat padat seperti di kota Jakarta. Konsentrasi timbal bisa 100 kali dari ambang batas. Oke. Sumber pencemaran udara yaitu sumbernya misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia, dan termasuk ozon. Terdapat macam-macam dari pencemaran udara, yaitu ada dua macam. Pencemaran udara primer yaitu substansi pencemaran ditimbulkan langsung dari pencemaran karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran udara sekunder yaitu substansi pencemaran terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam fotokimia adalah pencemaran sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Belakangan ini perhatian pada efek emisi polusi udara terhadap perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon meningkat. Dampak dari pencemaran udara yaitu sangat berdampak pada kesehatan manusia karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setiap tahun terdapat 32, juta kasus kematian disebabkan oleh pencemaran udara di dunia. Hal ini ditunjukkan di gambar ini. Outdoor air pollution 3,2 milion dalam penetrasi polusi udara ke dalam tubuh bergantung pada zat pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan di bagian atas, sedangkan partikulat berukuran jenis dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Di Indonesia, kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara di perkotaan. Menurut World Bank, dalam kurun waktu 6 tahun sejak 1955
hingga 2001 terdapat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak hampir 100%. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk. Hal ini diakibatkan perawatan kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar kualitas buruk, misalnya kadar timbal atau PB yang tinggi. World Bank menempatkan Jakarta sebagai salah satu dengan kadar polutan tertinggi setelah Beijing, New Delhi, dan Meksiko. Pencemaran yang terjadi mengganggu kesehatan. Menurut perhitungan kasar dari World Bank tahun 1994 dengan mengambil contoh kasus kota Jakarta, jika konsentrasi partikulat PM diturunkan sesuai standar WHO, maka akan terjadi penurunan kasus tersebut, yaitu 1. Penurunan 1.400 kasus kematian bayi, 2. Penurunan 2.000 kasus rawat inap di rumah sakit, 3. Penurunan sebesar 49.000 kasus kunjungan ke gawat darurat, 4. Penurunan 600.000 serangan asma, 5. Penurunan 124.000 kasus bronkitis pada anak, 6. Penurunan 31 juta gejala penyakit saluran pernapasan. Ada juga dampak-dampak pencemaran udara, dampak ekonomi. Hasil kajian Bank di Dunia menemukan dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini akan meningkatkan mencapai 4,3 triliun. Zat pencemaran udara disebabkan oleh beberapa pencemar polutan Amerika Serikat, misalnya daftar 187 polutan berbahaya bagi kualitas udara. Jenis polutan ini ditetapkan dipantau oleh Environmental Protection Agency. Tiap jenis berujung kematian bahaya dari masing-masing zat, yaitu karbon monoksida, terus gas karbon dioksida, gas NO dan NO2. Cara untuk penanggulangan pencemaran udara yaitu gampang, gunakan moda angkutan umum, terus hemat energi, pahami praktek konsep reduce atau reuse recycle, gunakan sumber energi terbarukan ramah lingkungan, gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Mungkin itu selebihnya dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.